Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 26 September 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Rut pasal 4 ayat 5 sampai ayat 6. Rut pasal 4 ayat 5 sampai ayat 6 saya bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan ini. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharapkan engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, cantik karena kelakuan. Cantik karena kelakuan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, seorang teman pendeta sedang berada di studio televisi, studio TV. Dia akan menyampaikan khotbah di siaran TV tersebut. Sebelum tampil, pendeta itu dirias dulu. Muka dibedaki, walaupun dia laki-laki, dibedaki yang bagus, rambut disisir, baju dibetulkan, baru dia tampil untuk berkhotbah. Begitulah rupanya semua penyiar-penyiar, presenter di TV harus disalon dan dipatutkan penampilannya. Maka mereka terlihat tampil cantik. Namun banyak faktor membuat seseorang atau wanita cantik, sehingga orang tertarik kepadanya, bahkan bisa jatuh hati kepadanya. Salah satu ialah sikap, kelakuan dari semua kita, dari orang-orang itu. Saudara-saudari, sudah banyak dijadikan sebagai renungan kisah Naomi dan Rut, menjadi pokok renungan dalam berbagai-bagai segi. Naomi berkata tentang dirinya, dulu saat itu dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Itu dikatakan Rut dalam Rut pasal 1 ayat 21, ketika dia dari negeri orang kembali ke negerinya di Bethlehem. Cukup memprihatinkan. Dari perantauan dia kembali ke Bethlehem kotanya. Rumah tempat tinggal masih ada, tetapi bagaimana kebutuhan sehari-hari? Naomi memiliki ladang, warisan dari mendiang suaminya. Itu menurut adat. Namun sebelum sempat mereka garap, karena menggarap ladang membutuhkan modal dan tenaga, maka Naomi dan Rut tiba di Bethlehem pada saat itu, kebetulan pada musim menuai jelai. Sesuai dengan musim pada umumnya di daerah itu. Situasi itu tidak disia-siakan oleh Naomi. Yang dapat mereka lakukan
ialah memungut sisa-sisa penuaian dari ladang yang sedang dituai. Memungut sisa-sisa, dan itu halal, tidak dilarang. Dalam hukum Taurat dikatakan sisa-sisa tuaian baik gandum, jelai, buah anggur, buah ara, buah zaitun, sisa-sisa itu akan dikumpulkan oleh orang-orang miskin, orang-orang asing. Itu menjadi bagian mereka. Rut sendiri mengambil inisiatif agar dia diperkenankan pergi memungut jelai. Pemungut harus berada di belakang orang yang menyabit menuai tuaian itu. Ternyata dalam kesempatan itu Rut tergolong memang orang miskin. Ternyata dia sampai di ladang Boas, ladang yang sedang dituai oleh pekerja-pekerja. Demikianlah Boas melihat Rut ketika dia sampai di ladangnya. Dan setelah mendapat penjelasan dari pengawas pekerja-pekerja, maka tahulah Boas, oh itu rupanya yang namanya Rut. Membuat Boas ikut prihatin dengan keadaan Naomi dan Rut mantunya ini. Akhirnya atas nasihat Naomi agar Rut pergi ke pengirikan Boas, inilah yang terakhir dari setelah selesai semua dikumpulkan dan akan diirik. Maka pada saat itu penyabitan sudah selesai dan akan dikumpulkan semua tuaian, dan Rut hadir di sana. Makin kasihan ini hati Boas kepada Rut. Akhirnya Boas hendak menebus semua peninggalan Elimelech. Elimelech ini ialah suami Naomi. Ladang, rumah, orang yang masih hidup, yaitu Naomi dan Rut, akan menjadi kepunyaan si penebus ini. Tetapi masih ada satu masalah yang harus dilalui oleh Boas. Sesuai dengan adat orang Yahudi, maka ada orang yang lebih berkewajiban untuk menebus peninggalan Elimelech. Itulah yang menjadi bahan renungan kita. Sesuai dengan hukum Taurat, Boas menyampaikan persoalan itu kepada orang yang wajib menebus itu. Pada awalnya, orang yang mau menebus itu, dia bersedia untuk menebus, tetapi hanya ladang. Nah, di situ persoalannya, saudara-saudara. Boas menyampaikan, bukan hanya ladang, rumah, tapi kau juga harus menebus Rut. Disinilah si penebus ini mengatakan, kalau begitu aku tidak dapat menebusnya, karena akan rusak harta warisan saya. Karena ikut Rut, orang Moab ini. Ladang dia mau, tetapi kalau dengan Rut dia tidak mau. Nah ini kenapa dia tidak mau menebusnya dengan Rut? Maka ini pertanyaannya bagi kita, kenapa? Tetapi Boas sebaliknya, dengan penuh belas kasih, dia mengambil semua apa yang harus ditebus dan juga mengambil Rut. Boas melihat di sini, Rut itu cantik, bukan karena wajahnya, penampilannya, tetapi cantik karena rela mengikut Naomi dari negeri jauh, dari negeri asing, dia masuk ke negeri yang asing bagi dia, yaitu ke tanah Kanaan. Disinilah
Rut menjadi cantik bagi Boas bukan karena wajah, tapi karena kelakuan, karena mau menanggung segala-galanya untuk ikut bersama-sama dengan mertuanya Naomi. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok sebagai berikut. Menurut Anda, apa yang perlu diteladani dari kehidupan Rut? Yang kedua, menurut Anda, apa yang kita perlu teladani dari sikap Boas yang bersedia menebus warisan milik Elimelech dan juga bersedia mengambil Rut ke dalam keluarganya, bahkan menjadi istrinya. Rut tidak dijadikan jadi pembantu, tidak, atau dikawinkan dengan orang lain di dalam keluarganya, tidak. Yang ketiga, menikah karena kasihan, bukan karena jatuh hati. Apa kemungkinan baik dan apa kemungkinan buruknya? Apa baik buruknya kalau menikah karena kasihan? Demikian saudara-saudara, mari kita bawa dalam doa. Bapa kami yang di sorga, karuniakan kami hati yang setia, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kesetiaan sarana untuk ikut dalam rencana Tuhan, seperti Rut yang setia akhirnya diikutkan dalam rencana Tuhan, yaitu ikut dalam garis keturunan Daud, hamba Tuhan. Karuniakan kepada kami kerelaan hati menolong sesama walau harus berkorban, seperti Boas menerima Rut menjadi istrinya dengan segala keberadaannya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.